posting foto misalnya ada yang bahasanya macam-macam gitu, ada yang hanya kata sedikit aja ngomong tetap nggak terima gitu. Nah, menghadapi orang-orang yang demikian, banyak orang-orang yang emosian. Padahal kitanya nggak emosi, kita maksudnya ya ini just having fun gitu, hanya sekedar untuk men-share informasi. Kadang nge-share flyer aja banyak orang yang nggak terima. Apapun yang kita lakukan, kalau di mata orang lain, orang itu tersebut tidak menyukai kita, pasti akan selalu nggak pas, pasti akan selalu salah. Kalau orang tersebut tidak menyukai kita, meskipun hal itu yang kita lakukan adalah hal yang benar, gitu kan. Nah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan merespon orang-orang yang demikian? Sebenarnya orang-orang yang demikian itu datang menguji kita untuk kita upgrade ya, untuk menaikkan level keajaiban yang sudah kita miliki, gitu. Namun kadangkala ketika kita sudah mendapatkan sebuah keajaiban gitu, kita seringkali terlena teman-teman. Baik di ibadahnya, baik di zikir atau istighfarnya, sholawatnya, gitu kan. Padahal kadang juga ya kita sudah lengkap ibadah, saya nggak pernah putus loh bunda, saya zikir juga lengkap, ada zikir 3A, kemudian saya sholat tahajud, saya juga ibadah-ibadah sunnah yang lain saya kerjakan ya. Hati saya merasanya sih tenang, baik-baik aja, tetapi kadang tetap saja ada orang-orang yang datang untuk menguji kita, karena hal tersebut memang sudah sekehendaknya Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Responnya ya, ketika ada orang marah-marah di hadapan kita, senyum teman-teman, disenyumin aja. Tapi meskipun kita udah senyum udah gitu, tapi hati kita deg-degan gitu, apa yang harus kita lakukan? Diam, biarkan mereka tetap ngomel atau mereka tetap istilahnya melanjutkan negatif thinkingnya atau melakukan apapun gitu, tanpa kita lawan terlebih dahulu. Kita terima dulu apa yang mereka ucapkan ke kita. Nah, setelah ada jeda waktu teman-teman ya, orang itu udah mulai diem gitu kan, kita tetap harus merespon. Dalam artian kita jangan diem selamanya diem teman-teman. Nanti kalau kita terlalu diam, kita akan diinjak-injak gitu ya. Bolehkah saya mengutarakan ucapan untuk merespon orang tersebut? Boleh, tapi tanpa emosi gitu. Teman-teman harus tetap bersyukur, tetap bahagia, dan turunkan garis kebenaran gitu. Respon orang-orang magnet rezeki yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah adalah sering kami berdiskusi ya di dalam grup bersama dengan Ustadz Nasrullah. Kalau ada orang yang marah-marah di hadapan kamu, hal pertama yang harus dilakukan adalah pertama kali diam, jangan langsung nyerocos ikut bales gitu. Ustadz Nasrullah menyarankan seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, responnya adalah senyum, tarik nafas. Ya, kalau kita sudah masuk ke kelas TSSN ini, kita tarik nafas supaya hati kita lebih tertata, bukan bahagia. Nggak bisa kalau kita dimarah-marahin pertama kali itu, kita nggak bisa langsung bahagia teman-teman. Kalau saya seperti itu. Ya, kalau ada orang-orang yang membuat persoalan, menguji kita gitu kan, saya tidak bisa merespon langsung dengan bahagia. Mungkin ditumbuhkan menit yang kedua, menit yang kelima, baru saya bisa turun garis kebenaran saya gitu. Ya udah, saya terima, ya Allah saya salah. Saya bilang itu dalam hati, saya salah, saya terima, saya siap belajar. Mungkin ada pelajaran baru yang Allah kasih buat saya di persoalan ini. Lalu kita mulai untuk mencari hikmahnya. Kalau orangnya masih ada di situ, respon kita cukup diam dulu. Kita dengarkan dia mau ngomong apa, kita dengarkan dia mau ngomel apa. Setelah itu kalau dia ngomongnya kok nggak sesuai dengan realita dan fakta yang ada, teman-teman harus memberikan argumen berdasarkan data. Jangan kita asal ngomong aja gitu. Ya, saya kalau istilahnya membalas, bukan membalas dalam artian yang bagaimana gitu ya. Saya mengucapkan sama orang tersebut, Bu, apa yang perlu saya luruskan? Jika Ibu terus mensalah sangkai saya gitu, cukuplah Allah yang tahu isi hati saya. Dan manusia, saya bilang itu, dan manusia tidak berhak menghakimi, karena yang paling sebenar-benarnya tahu gitu hatinya seorang hamba adalah manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia gitu kan. Saya tidak perlu mencari penilaian Ibu yang baik untuk saya, misalnya seperti itu. Cukup Allah yang tahu. Kalaupun saya salah dan tindakan saya yang barusan tidak tepat, saya minta maaf, saya menurunkan garis kebenaran saya gitu kan. Saya akan belajar lagi.
dan biarlah Allah yang menghisap kalau memang saya salah. Kalau saya tidak salah, saya doakan ibu mulia, bahagia dan sejahtera. Udah, saya langsung bilang gitu. Orang yang ngomel di depan saya langsung diem gitu. Nah, berikutnya saya jalan lagi. Udah, saya maafkan, saya muliakan, saya doakan gitu. Dan yang paling kita yang paling penting untuk kita laksanakan adalah kita harus segera salat taubat gitu. Apalagi buat teman-teman yang sudah tahu jurus merawat terumbu karang gitu ya. Jadi memuliakan dan membahagiakan dia di dalam doa gitu ya teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kalau terbiasa berlatih ya, terbiasa berlatih seperti ini, teman-teman akan tahu pola apa yang harus dihadapi ketika bertemu dengan orang-orang toxic people. Karena apa? Orang-orang yang toksik itu akan selalu datang dan menguji kita. Mungkin orang yang sama datang berkali-kali, mungkin juga beda-beda orang. Nah, yang paling penting harus kita selaraskan adalah ya, responnya hati kita masing-masing dalam menghadapi orang tersebut. Kalau kita meresponnya itu dimasukkan ke dalam hati, kemudian terekam di pikiran bawah sadar kita semuanya, akhirnya kita tertrigger, jadi marah, kecewa, dendam, sakit hati, itu nggak mudah hilang. Gitu. Walaupun kita nggak ada ujian, ya, walaupun kita nggak ada ujian seperti itu setiap pekannya, mungkin bunda di sini baik-baik aja, karena saya memperhatikan pada pekan ini yang menulis perisai belum banyak ya. Ya mungkin karena kesibukan masing-masing atau tidak ingat gitu kan, atau memang sudah merasa tenang. Nah, yang saya ingin ingatkan buat teman-teman semuanya, ketika ada giliran untuk menulis perisai apa yang ingin disembuhkan, terutama di sesi terapi ini nanti, teman-teman berlomba-lomba gitu ya, meskipun itu perisainya saya sudah merasa tenang pekan lalu, tapi tetap dituliskan. Karena apa? Di sini di ruangan ini kita mencari syifa, obat. Ya, dan obat itu tidak bisa satu kali diminum selesai instan, harus ada rutinitas gitu. Kenapa Bunda? Kalau kita sudah bahagia itu ya, kadang-kadang nanti akan terjadi persoalan baru gitu kan. Mungkin persoalan ini pernah saya hadapi beberapa tahun yang lalu. Nah, tetapi di tahun ini ternyata ada beda orang gitu kan, ternyata ada beda skenario cerita gitu. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan polanya, bagaimana kita bisa merespon orang-orang yang sebenarnya kalau ada orang yang datang kemudian mensalah sangkai kita, itu mereka merasa kita melampaui pencapaian yang belum pernah dia dapatkan. Ya, biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang iri hati. Nah, teman-teman pasti sering ketemu sama orang-orang yang iri hati tersebut, ya nggak? Nah, lalu pada malam hari ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah materi kajian ya, bagaimana cara mendapatkan ya keajaiban kembali setelah mungkin ya jalan keajaiban itu pernah kita dapatkan. Tapi jalan keajaiban itu, ya teman-teman, kalau kita tidak konsistenkan, itu akan mudah menguap, seperti menguapnya air bila dipanaskan. Ya, air kalau dipanaskan, teman-teman, air kalau dipanaskan di kompor gitu kan, kita biarkan sudah mendidih, kita biarkan, lama-lama airnya akan habis. Begitu juga ilmu. Ilmu itu kalau sudah dipanaskan, nah ilmunya udah panas nih, udah mendidih, apa yang harus kita lakukan? Dinginkan kembali, cooling down. Nah, begitu juga dengan keajaiban. Ketika kita sudah mencapai level titik tertentu keajaiban itu kan ada di puncak gitu ya. Grafiknya di puncak. Yang harus kita lakukan adalah segera turun. Turun apa? Turunkan garis kebenaran, turunkan dari puncak itu untuk mendaki puncak keajaiban berikutnya. Gitu. Jadi jangan ketika turun malah turun banget, akhirnya nggak mau naik lagi gitu. Paham ya? Ada grafik seperti ini, teman-teman paham ya? Ya, apalagi teman-teman yang udah mengikuti kelas spiritual meternya Pak Nas yang ada di THMR gitu ya, atau di scam ya. Ada grafik naik turun. Keajaiban itu grafiknya selalu naik. Nah, ketika kita selalu naik, orang naik itu kan butuh usaha, butuh effort. Ya teman-teman, nggak bisa orang naik nggak mau usaha atau diem aja. Jadi kalau mau keajaibannya di atas, berarti kita harus naik ke atas dong. Ya, lulus level persoalan yang diujikan Allah di saat itu. Gitu ya. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ya teman-teman, saya mengharapkan teman-teman semuanya
menyiapkan alat tulis ya, karena saya akan membantu teman-teman belajar dan memahami dengan gambar, dan mungkin ada hal-hal yang perlu teman-teman tuliskan, karena mengikat ilmu dengan catatan ya, mengikat ilmu dengan catatan itu akan lebih mudah masuk ke alam pikiran bawah sadar kita dibandingkan kalau kita hanya menuliskannya di awang-awang atau di HP. Nah, walaupun ada YouTube, tapi itu tetap berbeda. Ketika saya sendiri ya yang merasakan ketika saya belajar di YouTube sambil menulis, kemudian saya hanya mendengarkan dan belajar menyimak mendengarkan tanpa menulis apa-apa. Itu hasilnya akan berbeda gitu. Nah, teman-teman, ada gambar yang satu tali kusut. Ya, yang satu tali sudah terurai, benang-benangnya tipis seperti ini. Ya, ini adalah gambaran diri kita ketika menghadapi persoalan sebelum dan sesudah magnet rezeki. Ya kan? Terkadang ini kondisi realita yang sering dialami oleh diri kita setiap kali terjadi persoalan. Ya, persoalan hidup gitu kan. Hidup terasa kusut, hidup terasa kosong ya. Kadang-kadang kita kehilangan arah, bahkan kehilangan ambisi untuk belajar, bahkan menjadi orang yang tidak rajin untuk belajar. Yang penting saya sudah pernah belajar, yang penting saya sudah ajaib. Sebenarnya yang terjadi ya, jiwa kita itu masih butuh pembelajaran tersebut. Akan tetapi kenapa kita belum bisa untuk mengurai benang-benang yang masih kusut ya, belum terurai di dalam diri kita ya, simpul-simpul yang seharusnya itu terbuka tapi itu belum terbuka, dan itu menyebabkan perisai, dan itu juga menyebabkan kita menjadi orang yang belum rajin. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Ternyata karena semakin banyak ya perjalanan hidup kita dan kita menemukan berbagai hal tantangan yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar kita. Itu bisa datang dari keluarga, bisa juga datang dari pekerjaan ya, atau dari arah mana saja yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kita ketahui sumbernya gitu kan. Membuat kita merasa lelah. Kenapa saya kok banyak ujian? Kenapa saya kok banyak persoalan? Gitu. Nah, akhirnya kita kehilangan semangat. Ya, tidak mau belajar. Kemudian saya kok kayak capek, mendingan saya istirahat dulu aja deh bunda, saya dari kelas ini saya istirahat, saya dari kelas itu juga saya istirahat. Nanti kalau saya sudah siap, saya akan ikut lagi. Kenapa hari itu bisa terjadi? Karena banyaknya tayangan-tayangan yang ada di internet, sosial media, kemudian televisi, yang saya pernah ingatkan buat teman-teman semuanya, energinya ya semesta saat ini lebih banyak energi yang belum positif. Maka pentingnya buat diri kita adalah menjaga mental positif untuk diri kita, supaya agar menjadi orang yang terfilter dengan keajaiban. Caranya bagaimana untuk membangkitkan semangat kita? Jangan terlalu dipaksakan. Ya, kalau memang kelelahan, jeda, berhenti sebentar. Jangan berhenti terlalu lama. Akhirnya jadi enggak semangat, malah malas gitu kan. Karena terlalu banyaknya beban, ya kita malah ditarik keluar. Ya, energi futur itu lebih kuat, 3 kali lebih kuat dibandingkan energi keajaiban. Maka ketika kita sudah merasa kelelahan mentalnya, ya mental healthnya sudah tidak bisa, sebenarnya mengalami warning gitu ya, alarmnya itu sudah berbicara. Nah, seharusnya yang kita lihat adalah realita di sekeliling kita, bahwa mereka yang enggak belajar pasti down. Tapi kalau saya mau lanjut belajar, setidak mudah apapun kondisi persoalan saya, walaupun saya ya merasa banyak beban, ya, sebenarnya beban itu bukan tanggungan dari teman-teman semuanya. Persoalan-persoalan datang itu tanggungannya Allah. Allah yang kirim persoalan, Allah pula nanti akan selesaikan. Asalkan kita tahu bagaimana polanya gitu kan. Kan sering kita diingatkan ya oleh Ustaz Nasrullah, oleh Bunda Susan, prakteknya begini, prakteknya ini gitu kan. Kalau terlalu banyak beban, jangan dipikul ya. Pekan lalu saya sudah membuat gambar bagaimana seseorang yang memikul beban seperti sedang menggendong sebuah batu yang besar yang ada di punggungnya.
Beban itu nanti Allah yang angkat, jangan digendong sendirian. Apalagi kalau teman-teman merasa beban itu ada di finansial ya, atau keterbatasan waktu. Saya punya finansialnya ada sih Bunda, tapi saya kenapa nggak bisa meluangkan waktu untuk belajar gitu kan. Nah, ini yang harus kita selidiki. Kenapa saya nggak mau belajar, terutama belajar yang ada investasinya. Ya, kalau belajar lewat YouTube mah banyak. Ya, ada ribuan, ada jutaan video gitu kan. Ada ratusan juta video, mungkin video motivasi, mungkin video pembelajaran, mungkin video kajian, mungkin Ustadz A, B, C, D sampai Z gitu. Tapi kenapa kita kok nah, tidak mudah ajaib hanya belajar dari YouTube? Ya, karena teman-teman hanya jiping, ngajip kuping, ya kan? Tidak dibimbing langsung oleh mentornya, Ustadz Adi Hidayat misalnya, tidak datang langsung ke hadapan teman-teman untuk bertanya jawab gitu. Nah, makanya ketika ada kesempatan untuk tanya jawab, manfaatkan momen itu baik di grup maupun di ya langsung di sesi Zoom ini gitu. Dan saya sebenarnya mendorong teman-teman semuanya, apabila persoalannya tidak terlalu privasi, tolong gitu ya, lebih baik kita gunakan grup untuk diskusi, interaksi satu sama lain gitu, saling menyemangati agar grupnya itu lebih hidup lagi dan bisa saling belajar gitu kan. Misalnya ya, jangan malu, dalam artian saya yakin kok orang-orang yang ada di kelas terapi syukur sadar nafas itu semuanya amanah semua gitu ya. Saya melihat ada salah satu grupnya Pak Nas yang saya ikuti gitu ya, grup dari pusat gitu. Dan di mana saya jadi muridnya di sana, meskipun itu dibimbing oleh CTMR yang lain gitu, yang lebih senior dari saya, dan saya melihat grupnya hidup gitu. Di sana ada diskusi dan tanya jawab antar masing-masing anggota. Ya, dan itu harus kita gunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh kita dengan semaksimal mungkin. Nggak usah kita malu, misalnya kayak misalnya Bunda Dewi atau Bunda siapa yang di sini, Bunda Teti ya, atau mungkin ada Bunda Waliatun gitu ya. Ayo saling inspirasi, ngobrol. Halo Bunda Waliatun, selamat pagi, kata Bunda Teti. Ternyata yang jawab Bunda Estriana duluan gitu. Halo Bunda Teti, mohon maaf ya izin jawab, bukan Bunda Waliatun, saya Bunda Estriana gitu kan. Ada apakah, ada kabar apa pagi hari ini? Wah, saya gembira, hari ini saya mendapatkan gorengan. Ini kayak Bunda Murti tuh gitu, yang ada di grup RFFLOP ya. Kalau Bunda Murti ikut tes SN-nya offline gitu. Nah, kenapa kok kalau teman-teman perhatikan yang posting kok Bunda Murti lagi, kemudian oh mama ya di grup bisnisnya Bunda Susan gitu ya, reseller SR12 gitu, yang posting kalau nggak saya Bunda Murti, kalau nggak Bunda itu Bunda ini gitu kan. Ada hanya beberapa orang aja, karena teman-teman sebenarnya punya kesempatan yang sama tapi belum dipergunakan dengan baik gitu, tidak mau mengeksplor ya silaturahminya ya. Kalau mengeksplor silaturahmi, saling menyapa, itu termasuk mempraktekkan jurus terumbu karang teman-teman ya. Coba deh Bunda Estriana sapa Bunda Waliatun, sapa Bunda Teti gitu kan, atau Ayah Ashari gitu. Nah, saling sapa setelah grupnya kan setiap hari dibuka, atau sapa Bunda Dina deh, nggak apa-apa itu, Bunda Dina selamat pagi, udah nge-share berapa doa pada pagi hari ini, nggak apa-apa Bun, kayaknya sekedar basa-basi loh. Justru basa-basi itulah yang akan menggugah semangat kita, karena ini adalah kebiasaan mikro ya teman-teman, kebiasaan yang terlihat sederhana tapi sebenarnya itu memberikan efek dampak yang luar biasa buat kita semuanya gitu. Jadi kalau kita mau ajaib, mulailah dari langkah yang kecil-kecil, jangan mulai dari yang langkah paling besar. Kalau teman-teman ibarat mau naik gunung nih, dengan lari pasti capek dan teman-teman akan berhenti lama kan. Keajaibannya tidak mudah didapatkan karena dari bawah kita lari pengen yang instan. Kalau pengen yang instan ya, keajaibannya juga instan, nggak awet teman-teman. Nah, bandingkan dengan keajaiban yang diraih dengan cara istiqomah, tekun gitu kan. Kayak Bunda Susan, tekunnya luar biasa, hampir 20 tahun riadohnya, al-waqiahnya gitu kan. Dan akhirnya beliau mendapatkan ya finansialnya mapan, kemudian sahabatnya di mana-mana gitu, dan sekarang OTW dari 1.000 dinar mau menuju ke 10.000 dinar asetnya gitu. Teman-teman apa nggak pingin gitu? Coba yang pengen kaya ya seperti Bunda Susan, mana? Angkat tangannya, katakan saya. Ketik ya di kolom komentar, siapa yang mau kaya, angkat tangannya, katakan saya. Mana nih dari 180 peserta?
Boleh dong diketik atau buka mic-nya. Mana angkat tangannya yang ingin menjadi orang kaya? Katakan saya. Oke, baru satu. Lanjut, baru Bunda Suhaibah, Bunda Dina, ya Bunda Siti Rohani beruntung. Beruntung sekali. Nah, alhamdulillah, Bunda Waliatun, Bunda Estriana, mana lagi yang lain? Saya ingin kaya, kayak Bunda Susan jadi miliarder. Angkat tangannya. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya semangat teman-teman itu nggak hilang. Ya kan? Semangat teman-teman itu tidak hilang. Buktinya masih banyak kok yang berkata saya mau kaya gitu kan. Tetapi kenapa harus ada pancingan dulu gitu? Karena teman-teman tertumpuk oleh persoalan, tertumpuk oleh masalah gitu ya. Sehingga jiwanya teman-teman semuanya menjadi lelah dan pemulihannya kita tidak bisa instan gitu. Harus audit ransel mental Anda. Nah, teman-teman, ini ada sebuah gambar tas dengan ransel beserta dengan isinya. Diibaratkan isinya adalah balok-balok atau bangun ruang, gitu ya. Kadangkala beban yang kita bawa itu adalah beban yang tidak seharusnya ada. Kan? Beban itu ada dua, beban yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, atau beban titipan atau beban ilusi. Dan ini harus dilepaskan. Malam hari ini harus dilepaskan. Ya, beban bawaannya sebenarnya apa? Itu adalah kesehatan fisik kita, emosionalnya kita sendiri. Kemudian tanggung jawabnya kita pada misalnya anak-anak, pada keluarga, kemudian pada pekerjaan gitu. Dan beban yang harusnya kita kendalikan adalah reaksi kita terhadap sebuah persoalan. Tindakannya bagaimana? Ketika ada persoalan berarti hanya ada dua pilihan. Ya, yang pertama diterima dan selanjutnya adalah dikelola. Setelah diterima harus dikelola dengan baik. Gitu. Lalu ada beban yang harus dilepaskan dan beban itu dinamakan beban ilusi, delusi, beban titipan, overthinking yang sebenarnya tidak akan terjadi. Ya, kita memikirkan validasi orang lain, kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap orang lain. Misalnya, saya berekspektasi terlalu tinggi sama suami, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita ingin menuntut lebih. Kok seharusnya ayah mengerjakan ini, kenapa ayah belum mengerjakan? Nah, besoknya lagi, kan ini belum selesai tugas yang itu belum, kenapa yang ini juga tidak dipegang? Tugasnya jadi ketumpuk-tumpuk nih. Nah, ekspektasi yang terlalu berlebihan. Gitu. Lalu bagaimana? Ya harus dilepaskan. Ya, pikiran-pikiran yang tidak disukai oleh diri kita, gitu. Karena ini adalah kita ibaratnya menanamkan sebuah rasa yang terlalu ketinggian, kepedean, gitu. Misalnya saya menetapkan angka untuk anak saya. Ya, saya ingin anak saya nilainya 100 terus, padahal dia belum mampu gitu. Akhirnya apa? Ada anak-anak yang dimarahin sama orang tuanya, kenapa kamu nggak belajar, kenapa kamu nggak ranking, kenapa kamu nggak kayak dia. Akhirnya kita menjadi orang tua yang toksik, senang membandingkan anak kita dengan orang lain. Coba kamu lihat anak itu gitu kan, dia kok baik, bisa belajar gitu. Padahal kita nggak tahu prosesnya si anak itu yang pintar itu seperti apa di rumahnya gitu. Nah, tuntutan-tuntutan ini ya kita seolah ingin menjadi orang yang paling perfect, paling bagus gitu kan. Ekspektasinya semuanya bagus, saya dapat finansial 100 juta per bulan ya. Padahal kenyataannya saya nggak mau gerak. Nah, ini seperti beban, membawa beban yang tidak seharusnya. Ini yang harus kita kendalikan, walaupun ini terjadi di luar kendali. Misalnya opini publik ya, komentar netizen. Ya, teman-teman harus melepaskan itu semuanya. Nah, ini adalah untuk mengaudit ransel mental kita supaya tidak terlalu banyak beban yang harus kita bawa. Dan selanjutnya beban tersebut biar nanti Allah yang membawa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kondisi diri kita itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama, fisik kita. Yang kedua, perasaan kita ya. Jadi ini gambar fisik kita ya teman-teman, saya izin untuk memberikan garis ini fisik. Oke. Dan kemudian ini adalah gambar untuk perasaan kita. Oh, ini gambar untuk jiwa ya teman-teman, mohon maaf. Ini adalah gambar untuk jiwa.
Di sini adalah jiwa. Dan di sini yang terakhir di tengah-tengah ini adalah perasaan kita. Pengaruhnya apa? Perasaan ini nanti harus bisa mengikuti spiritual meter yang ke kanan. Ya. Di antara tiga hal ini ya teman-teman yang kita miliki. Yang kita miliki adalah ada fisik, ya, kemudian ada jiwa, kemudian ada perasaan. Perasaan ini menempati jembatan di tengah. Nah, pernahkah teman-teman selama ini berterima kasih ketika fisiknya sehat? Berterima kasih kepada siapa? Kepada jiwa dan kepada perasaan. Pernah nggak? Nah, ya, kenapa kita perlu berterima kasih pada jiwa dan perasaan? Karena kalau kita berterima kasih pada jiwa, ya, karena dia membimbing. Jiwa ini fungsinya adalah membimbing. Membimbing apa? Membimbing perjalanan diri kita menuju ke level berikutnya. Ya, tapi si jiwa ini tidak akan baik apabila perasaannya tidak baik. Tidak bisa menjaga perasaan spiritual matter yang ke kanan. Otomatis jika jiwanya tidak baik, spiritual matternya tidak baik, fisiknya juga tidak sehat. Itulah teman-teman. Ya, karena apa? Ya, perasaan yang bahagia ini jembatan untuk menuju jiwa yang bahagia. Kalau jiwanya sudah bahagia, perasaannya juga bahagia, fisiknya juga pasti ikut bahagia. Ya, pernahkah kita berterima kasih kepada perasaan, berterima kasih kepada jiwa? Dengan cara apa? Afirmasi, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih ya, wahai Pita dan Windah Naraswari. Hari ini kamu sehat. Hari ini kamu semangat. Hari ini kamu bisa bersabar. Insya Allah tubuhmu sehat juga selalu. Terima kasih wahai tubuhku, gitu ya. Menggunakan terapi mandiri, teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjaga rasa terima kasih ini, tiga hal ini, fisik, perasaan, jiwa kita, levelnya apa? Yang akan terjadi adalah teman-teman level up, naik ke energi keajaiban. Ya, fisiknya jadi sehat, itu adalah keajaiban karena terbawa dari perasaan dan jiwa yang sehat juga, gitu. Kita nggak bisa ya pengen mengobati fisik kita, ya. Umpama saya kok terkena radang sendi atau saya terasa sini ya pundaknya terasa agak kaku, gitu. Teman-teman pernah merasa demikian nggak? Kalau ada rasa kencang di pundak, rasa kaku di otot antara leher ya, menuju ke pundak seperti ini, teman-teman, itu artinya kita merasa orang yang paling banyak membawa beban, ya, orang yang terbebani. Padahal mungkin tidak seperti itu kalau kita belajar untuk mengelola, ya, melepaskan apa yang harus dilepaskan dengan rasa yang lebih bahagia tadi, dengan menjaga jiwa tadi supaya tetap sehat, ya. Jadi pertama yang harus kita jaga adalah jiwa kita. Cara menjaga jiwa kita adalah dengan memelihara perasaan. Nah, perasaan itu akan terpelihara dengan baik apabila kita berpikir. Berpikir bisa dikontrol dengan baik dan bijak apabila kita mau belajar, ya kan? Nah, belajar akan berjalan dengan baik dan lurus signifikan apabila kita mau beradab, teman-teman. Adab lebih dulu daripada ilmu, ya. Jadi kita beradab dulu, memuliakan, membahagiakan orang lain, gitu kan, mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita mulai belajar mengenal lingkungan kita, mengenal ilmu, bertransformasi jiwanya. Lalu di situ kita mulai berpikir, saya menjadi orang yang positif, gitu. Habis itu apa lagi? Nah, saya perasaannya akan membaik. Kalau perasaan saya membaik, jiwa kita juga otomatis menjadi ruh-ruh yang kenyang. Ya, karena udah mau belajar, udah menjaga perasaan, udah menjaga pikiran, jiwa kita akan terus senantiasa termotivasi. Kalau kita menjadi orang yang terus termotivasi, otomatis fisiknya juga sehat. Sebanyak apapun pekerjaan, sebanyak apapun tantangan yang ada di hadapan teman-teman semuanya, ya, yes aja, jalan terus. Nah, saya salut sama Bunda Susan. Bulan kemarin kita tahu bareng-bareng ya, Bunda Susan habis ada bepergian safar ke Eropa selama 10 hari, gitu.
Saya tuh nanya ya sama Bunda Susan kemarin waktu ketemu di SHMR, THMR. Mohon maaf Bunda Susan izin untuk menceritakan untuk menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Saya tanya Bunda Susan, perjalanan 10 hari itu gitu, di Eropanya berapa lama, di pesawatnya berapa lama? Ya, Bunda Susan menjawab bagaimana perjalanan 10 hari itu dari Batang ke Jakarta 6 jam. Habis itu dari Jakarta menuju ke Jeddah, berapa jam? Sekitar 9 jam. Ya, setelah sampai di Jeddah, kita transit sampai kurang lebih 10 jam di Jeddah. Habis itu kita terbang lagi dari Jeddah ke Eropa kurang lebih 9 sampai 10 jam. Jadi kalau di rata-rata di jalan dari Indonesia menuju ke Eropa itu bisa memakan waktu 2 hari. Wah keren gitu. Saya bilang keren Bunda gitu kan. Pegelnya keren itu. Oh ya jangan ditanya. Udah susahnya bilang seperti itu. Ya. Kemudian pulangnya kan mengalami hal yang sama 2 hari juga. Jadi di Eropanya itu kurang lebih 5 hari gitu kan. Kemudian di Jakartanya kurang lebih 2 hari karena perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengahnya kan kurang lebih Bunda Susan itu bepergian ya 11 harian lah. Tapi yang 5 hari itu 6 hari gitu ya totalnya 6 hari itu untuk perjalanan. Saya nggak menyangka segitu tidak cepatnya ya antara Indonesia ke Eropa dengan naik pesawat. Ya, lalu apa yang dirasakan? Kalau Bunda Susan bilang gitu ya, yang senang itu di bisnya dari perjalanan dari negara satu ke negara yang lainnya. Walaupun di bis itu senang, tapi yang kurang menyenangkannya itu di pesawatnya karena di atas awan terombang-ambing gitu ya selama hampir puluhan jam gitu. Tapi kalau rasa hati kita senantiasa bahagia, perasaan kita senantiasa bahagia, jiwa kita juga bahagia, maka fisik kita pun sehat. Dan alhamdulillah nih Bunda Susan tuh sehat sampai hari ini gitu kan, nggak ada keluhan apa pinggangnya bagaimana gitu, belum ada gitu ya, mohon maaf ya Bunda Susannya. Nah ini harus kita jadikan inspirasi buat teman-teman semua. Dan kalau bepergian di dalam kota aja udah capeknya seperti apa gitu kan. Saya dari kota A ke kota B gitu kan. Iya rasanya juga udah luar biasa bepergian keliling Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai ke DKI gitu udah pernah semua, sampai ke Bali juga udah pernah semua gitu kan. Itu juga rasa fisiknya juga enak gitu. Ya kan karena kita bepergian. Belum lagi kalau kita membandingkan dengan Bunda Susan sampai ke luar negeri gitu ya teman-teman ya. Itu tadi kuncinya ada di dalam ranah rasa dan jiwa kita agar senantiasa berbahagia. Mohon maaf izin sebentar ya, ada yang halo. Oke, saya lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, mengapa keajaiban tidak berhasil saat kita burn out? Teman-teman lihat grafik ini. Energi yang dibutuhkan untuk mencapai keajaiban adalah pergerakannya harus naik banget, tinggi banget karena levelnya ada di level energi yang 200 gitu ya. Minimal energinya 200 apa 200 oktav, 200 tangga. Nah, lonjakan untuk mengaktifasi energi itu ya butuh kemampuan dan pergerakan yang besar. Apabila di tengah jalan kita ketemu persoalan udah lelah duluan, udah kecewa duluan, udah burn out duluan, gitu kan. Ini akan memicu resistensi otak kita. Ogah lagi saya nggak mau belajar keajaiban lagi apaan kita baru sampai di tengah ini teman-teman ya. Misalnya sudah baru sampai di tengah-tengah kayak gini. Nah, saya kirim titiknya ya. Nah, baru sampai di sini, nih ya. Belum nyampe ke puncak. Nah, kan keajaiban terjadi apabila kita yakin dan percaya. Kita belum nyampe puncak, tapi di sini aja naiknya tadi kan pertama naik itu udah dengan berlari, pengennya yang instan hasilnya, lari terus kenceng. Udah sampai di sini, ternyata dia burn out, putus asa. Akhirnya nggak yakin, nggak mau melanjutkan perjalanan untuk ke puncak. Akhirnya ya nggak nyampe gitu. Nah,
Ini bisa kita siasati dengan menggunakan garis langkah mikro, teman-teman. Jangan merasa segala sesuatu itu menjadi beban yang berat buat teman-teman semuanya. Caranya bagaimana? Memotong energi aktivasi itu dengan mengelola pikiran-pikiran kita agar tidak terdeteksi itu sebagai sebuah ancaman atau beban yang berat, sehingga tubuh kita tidak kehabisan bahan bakar. Di sini ada garis temunya ketika kita mau naik gitu. Jadi ini adalah garis langkah mikro, itu tujuannya apa? Ini adalah atau kebiasaan. Ketika kita menemukan garis langkah mikro ini dengan titik keajaiban yang ingin kita capai, maka di sini nanti jiwa kita akan terdorong mampu untuk naik, teman-teman. Dibandingkan kita nggak mau melakukan habit yang kecil-kecil dulu, gitu. Maksud saya seperti itu, ya di sini. Udah paham ya, teman-teman ya? Supaya tidak burn out, haruslah kita, wah ternyata gambarnya sampai di sini. Oke, haruslah kita melakukan segala sesuatunya itu dengan langkah yang teliti, dan teman-teman semuanya melakukannya itu jangan tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah, menuju disiplin itu dari mana? Yang pertama adalah menguasai dimensi pola pikir. Pola pikir itu harus difokuskan. Fokus yang utamanya apa? Dan ketika kita bertemu dengan sebuah tantangan atau ujian, maka kita responnya seperti apa? Dan hasil jangka panjang keajaiban yang ingin kita dapatkan itu, gitu kan, harus bisa didapatkan. Ada dua hal, ya. Yang pertama, ya, paradigmanya adalah menggunakan disiplin yang kaku atau hard discipline. Ya, memaksakan diri. Saya harus lunas amanah, ibadahnya dibanyakin, sholat taubatnya dibanyakin, tetapi dia burn out. Ya, karena terlalu banyak beribadah, dia nggak maksimal, ibadahnya itu nggak nyampe ke ranah rasa. Dan ya, sholat taubat itu perlu ranah rasa, teman-teman. Rasa penyesalan, rasa bulatnya tekad tidak mengulangi kesalahan, dan rasa yakin bahwa taubat kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sampai kepada pola pikir. Nah, kalau kita mampu menjalankan pola pikir dengan disiplin dan konsisten yang sedikit-sedikit dulu sesuai dengan kemampuan, jangan langsung melanjutkan melonjak ke atas, tapi nanti kita merasa capek di tengah jalan, gitu. Kemudian yang harus kita fokuskan lagi, mencari ketenangan dan keberkahan, kedamaian dalam hati internal. Jangan mengejar target eksternal dulu. Hasilnya yang instan, saya pengen lunas amanah 500 juta, bagaimana bun? Sering banyak yang nanya demikian. Tapi ketika dikasih tahu ini ada riadoh, ini ada kelas belajar, ini perlu dikonsistenkan dulu, minimal ya 1 bulan dulu deh, gitu kan. Dirasakan dulu keajaibannya berupa ketenangan dan keberkahan, kedamaian hati di dalam, perbaiki dalamnya dulu. Tapi masih alasan A, alasan B, gitu kan. Nah, karena apa? Yang pengen didapatkan fokusnya pengen hasil instan, padahal persoalan yang didapatkan itu berlapis-lapis, tantangan yang didapatkan juga berlapis-lapis, gitu kan. Itu nggak bisa dibuka sekali jalan bleng, ya kan? Yang namanya perisai rezeki, kita numpuknya aja bertahun-tahun, teman-teman. Nggak mungkin perisai itu akan pecah sekonyong-konyong dengan langsung turun hujan yang deras tanpa kita mau berproses. Dan proses, jangan protes dulu. Harus ada proses terlebih dahulu. Prosesnya dengan apa? Dengan merespon setiap ada kegagalan, setiap ada tantangan, setiap ada ujian. Prasangka yang harus diutamakan. Prasangkanya apa? Prasangka yang terbaik, ya. Memaafkan diri kita sendiri supaya jangan sampai burn out. Itu yang harus kita lakukan. Saya belum sampai ibadah ke sana, ya Allah maafkan saya. Wahai diriku, aku memaafkanmu, gitu. Kemudian kita reset ulang, install ulang pikiran-pikiran kita yang mindset kita yang nggak bener itu tadi, dengan cara belajar, gitu. Ya, kita ngasih tahu utamakan adabnya, jangan utamakan belajarnya. Dalam artian kayak gini,
Kan ilmunya Bunda Susan sama ya dengan Bunda itu yang CTMR itu sama yang ngaji roso seperti itu ya kita magnet rezeki sama dengan ngaji roso kali dibanding-bandingkan berarti kita tidak mengutamakan adab. Kalau kita tidak mengutamakan adab maka kurang ilmu yang akan sampai. Ketika ada orang yang bilang ini mantapkan hati, oke saya ikutin gitu. Saya ikutin sami'na wa ata'na. Maka nggak akan timbul persoalan berikutnya yang macam-macam itu karena kalaupun itu timbul sampai terjadi persoalan kita hatinya lebih lapang, lebih nyaman, lebih cepat menerima dan lebih cepat untuk turun garis kebenaran dan mendapatkan keajaiban. Itu teman-teman. Lalu apalagi disiplinnya kita harus konsisten, tidak usah menyiksa diri yang terlalu berlebihan. Misalnya gini, ada ya orang yang menjanjikan kamu ikut belajar aku aja deh, bukan magnet rezeki, tapi saya janji hasilnya akan instan buat kamu, mencapai ratusan juta rupiah per bulan gitu kan. Ada yang kayak gitu, tergiur, ternyata apa? Isinya penipuan yang berkedok fotonya Ustadz Nasrullah, yang berkedok fotonya Ustadz ABCD, ternyata itu adalah game, money game, atau uang, atau penipuan apalah, sekarang pada pinter-pinter gitu. Nah, ini teman-teman kalau beralih mindsetnya dengan mindset yang instan, maka keajaiban dan keberkahan itu tidak akan mudah didapatkan. Kebanyakan dari manusia, bukan hanya orang di luar sana, Tuhan. Itu fitrah ya, fitrah dari rata-rata manusia. Kepengennya hasil yang banyak dulu, tapi enggan untuk menjalani proses. Ya, udah sunatullah kayak gitu. Boleh jadi itu juga saya gitu. Ya kan? Saya kepingin deh peserta RFF LOP itu bisa 1000, tapi gimana caranya? Saya udah kasih tahu, ayo dong teman-teman belajar untuk ajaib di istiqomahkan. Saya udah kasih tahu gitu buat teman-teman, ngajak-ngajak teman-teman yang lain menghadirkan peserta yang lain, tapi kok belum nyampe gitu. Mungkin ada yang tidak tepat dari saya. Prosesnya saya ingin hasil yang instan, tapi prosesnya tidak saya jalani dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Boleh jadi seperti itu gitu. Maka ini semua yang harus kita jadikan motivasi, mawas diri buat diri kita masing-masing. Jangan terlena dengan keajaiban yang sudah kita raih pada saat ini. Kalau saat ini Bunda Susan terlena dengan keajaiban yang sudah didapatkan, Bunda Susan tidak akan nambah bisnis SR12, Bunda Susan tidak akan nambah bisnis selain bisnis bola, mungkin kan ada bisnis bukunya gitu kan. Bunda Susan juga ada bisnis-bisnis terapinya yang lain, konsultasi dan lain sebagainya gitu kan. Dan luar biasa bisnisnya Bunda Susan banyak banget. Kemarin ada parfumnya gitu kan. Banyak. Kalau sudah puas ya dengan buku aja, mungkin Bunda Susan nggak kenal MR. Kalau sudah puas dengan bola aja, mungkin nggak kenal SR12 kan kayak gitu ya teman-teman. Dan keajaiban-keajaiban yang lain nggak akan didapat dan mungkin tidak akan mengantarkan Bunda Susan ke Eropa, dan dalam waktu dekat Bunda Susan mau jalan-jalan ke Lombok gitu kan. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan keliling dunia? Dan semuanya pasti pengen gitu kan, meskipun lelah ya kan, tapi kalau jiwanya bahagia, perasaannya bahagia, fisik itu tetap akan sehat teman-teman. Lelah wajar, tapi akan cepat sembuh dibandingkan kita nggak belajar dan tidak punya rasa yang bahagia. Nah inilah yang harus kita disiplinkan ya bersama-sama dengan disiplin yang soft gitu ya teman-teman. Soft disiplin. Apa itu? Ya siklus keajaibannya seperti ini teman-teman. Teman-teman belajar bikin jurnal ya, sudah pernah diajarkan ada 3 buku syukur ya, kemudian buku LOP, kemudian buku data. Sudahkah itu dijalankan? Masihkah itu dijalankan? Gitu ya. Jadi membuat jurnal syukur, menumpahkan isi kepala di atas kertas atas pembelajaran kita, rasa syukur kita pada hari ini. Gitu. Urai pikiran kita semuanya dengan kalimat-kalimat yang positif. Jangan kemudian teman-teman menulis hal yang toksik ya teman-teman. Tadi kok aku ketemu dimarahin orang, dimaki-maki sehingga aku menjadi begini. Jangan. Gunakan kata-kata yang disiplin. Ya, disiplin kata. Jadi kata-katanya harus positif. Dan kemudian teman-teman seperti menulis buku harian itu gitu ya. Teman-teman tadaburi, teman-teman refleksi. Oh, perjalanan aku hari ini yang tidak menyenangkan apa? Muhasabah. Ya, tapi yang dibaca adalah yang positif aja teman-teman. Kenapa? Supaya men-trigger pikiran bawah sadar kita dengan energi yang senantiasa positif sehingga kita menjadi orang yang bijaksana.
Ya, kekurangannya cukup kita tadaburi, cukup untuk dijadikan bahan refleksi tanpa harus dituliskan. Karena kalau dituliskan nanti ketrigger pikiran bawah sadarnya jadi nggak bagus lagi. Ya, setelah itu apa? Dilepaskan, teman-teman. Ya, menggunakan terapi syukur, sadar nafas, mandiri. Jangan terlalu terobsesi mengontrol semua variabel kehidupan karena itu adalah ranahnya Allah. Tidak semua milik ranahnya kita sebagai manusia. Kemudian teman-teman fokus, kita fokus pada kedamaian hati, fokus pada ketenangan jiwa, ya. Jadi nanti pikiran ini membawakan ruang kosong. Nanti saat kita terapikan, ruangan kita harus dikosongkan, ya, supaya kita nanti bisa mengisi ruangan kosong itu dengan LOP yang ingin kita dapatkan realitanya nyata, gitu. Ya, jadi mengosongkan pikiran bukan mengosongkan hati. Hatinya diisi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Pikirannya yang kita kosongkan, dikeluarkan yang namanya toksik, gitu kan. Kemudian kita ganti dengan pikiran-pikiran yang baru, diinstal ulang lagi. Dan itu perlu kita lakukan, di reset, install lagi, reset, install lagi, gitu kan. Kapan, Bunda? Setiap hari dengan terapi mandiri, dan setiap pekan kita dengan menggunakan terapi jamaah kayak ini, gitu. Nah, dengan melakukan hal-hal tadi, maka teman-teman akan pulang ke diri sendiri, ya. Karena ini rasa pulang ke dalam diri sendiri itu memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah melepaskan beban, tadi mengosongkan ransel, ya. Kemudian kita melakukan disiplin yang lembut dan langkah mikro yang tadi, ya teman-teman. Sehingga ini akan membawa kita dalam percikan semangat yang baru. Nah, keseimbangan 3 elemen ini dapat menciptakan produktivitas. Ya, kalau kita tidak menjalankan ini, maka produktivitasnya beracun. Mohon maaf ya, tidak disiplin kata. Ya, jadi kurang semangat, mudah burn out, mudah merasa capek, mudah merasa aku nggak pingin belajar lagi karena terlalu banyak persoalan, gitu kan? Karena merasa beban semuanya ada di pundak dan harus dipikul sendiri. Padahal beban itu seharusnya kita pasrahkan lagi kepada Allah, dan ransel-ransel yang tidak perlu kita isi, gitu, tidak perlu diisi dengan beban-beban pikiran yang berlebihan, overthinking, jeruk nipis, itu harus segera dibuang, ya, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, menemukan kembali diri Anda bukanlah sebuah garis akhir yang harus dipacu dengan kecepatan penuh. Nah, ini adalah seni merakit kembali kepingan diri dengan kelembutan, satu langkah kecil setiap hari di satu waktu, sehingga menciptakan sebuah kedamaian yang baru, bukan kepanikan. Sehingga itu menjadi kompas atau petunjuk arah buat diri kita semuanya, ya, seperti itu. Alhamdulillah, selesai materi kita pada malam hari ini, ya. Tidak sampai jam 9, memang saya sudah berjanji sama Bunda Susan kurang lebih 45 menit, ya, supaya kita semuanya bisa selesai lebih awal lagi. Oke, nah, alhamdulillah Bunda Susan tadi sudah hadir, ya, di tengah-tengah kita, dan kita panggil dulu Bunda Susannya. Assalamualaikum Bunda Susan. Ya, Waalaikumsalam. Sehat, semangat, berenergi Bunda. Sehat, semangat selalu Bunda Vita. Terima kasih materinya. Ya, silahkan Bunda. Ya, materinya yang powerful untuk membangkitkan kembali, ya, sinyal-sinyal kebaikan dan keajaiban untuk kita. Ya, Bismillah. Alhamdulillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib semua, ya. Bismillah, kita akan mengadakan terapi setelah Bunda Vita memberikan materi untuk pembekalan, ya, di wilayah sadar kita. Bismillah, nanti mudah sekali masuk ke bawah sadar, menemukan kembali jalan keajaiban. Mohon izinnya untuk saya bisa cek dulu, ya, cek suaranya. Silakan Bunda. Ya, cek suara. Jadi untuk saya tata dulu. Tolong nanti feedbacknya apabila
sudah jelas atau belum? Sejumlah ini kedengaran, sahabat? Bunda Dina, Bunda Pita, coba kedengaran? Terdengar Bunda. Tapi naikkan satu kode Bunda. Nah, cukup. Oh, cukup ini. Levelnya di angka 7. Ini udah jelas ya, Bunda Pita ya? Ya, jelas suara Bunda lebih besar dari musik. Iya, memang ya. Jadi musiknya biar lebih kecil gitu ya. Bismillah, kita awali dulu sahabat untuk baca Asmaul Husna agar kondisi pikiran kita di posisi ya, ada suara yang berdengung Bunda, di posisi alfa ya. Alfa ini tenang, nyaman, syukur, damai ya. Bismillah. Tadi sudah diberikan materi oleh Bunda Pita, teman-teman untuk bisa praktekkan, jangan terlalu untuk memegang gitu ya, memegang yang di sana adalah seperti hanya kayak handrem gitu ya, yang Ustadz Nas sampaikan di sana pada waktu kita terlalu ya memegang ada ketiga perisai itu, yang terjadi nanti seperti memegang handrem. Nah sahabat, sudah siap seluruhnya kita untuk bisa membaca Asmaul Husna ya, bersama-sama agar nanti dalam kondisi yang tenang, dan juga kita akan ikhtiar mendapatkan nilai pahala yang lebih di hadapan Allah dengan ada zikir bacaan Al-Quran, di Quranic vibration, diantaranya dengan kita mengamalkan Asmaul Husna, yang di sini kita mudah sekali nanti menarik keajaiban, karena ini saya merutinkan ya kurang lebih 19 tahun, kemudian secara intens di setiap hari dengan karyawan itu setiap harinya dia menuju 2 tahun, dan progresnya luar biasa sahabat ya. Progresnya keajaiban itu seperti mengalir deras gitu ya. Di samping kita menemukan ada metode-metode percepatan yang saya share ke teman-teman semua, dan itu termasuknya adalah kalau saya menamakan itu adalah hidayah dari Allah, seperti hanya petunjuk dari Allah, dan ini saya share kembali ke sahabat semua. Jadi tidak saya nikmati sendiri, tapi saya sampaikan ke sahabat yang membutuhkan ya, ada metode dari percepatan keajaiban ini. Nah saya untuk stop dulu ya.